Terus hidup bernyanyilah, salibnya tegak berdiri. Marilah memuji Dia, kasih-Nya tiada terperi. Sebelum kita mengikuti bacaan pelajaran sekolah sahabat untuk hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan untuk kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Isilah kami dengan Roh-Mu yang suci agar kami dapat mengerti apa yang Engkau inginkan kami pelajari hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pelajaran sekolah sahabat Minggu 11 Januari 2026. Pelajaran yang ketiga di triwulan yang pertama. Judul pelajaran sekolah sahabat kita untuk hari ini adalah Kristus akan dimuliakan. Bacalah Filipi 1 ayat 19 dan 20. Apakah yang tampaknya menjadi harapan Paulus mengenai hasil persidangannya? Apakah yang ia anggap lebih penting daripada sekadar dibebaskan? Filipi 1 ayat 19 dan 20. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Meskipun Paulus bukan seorang penjahat, ini bukan pertama kalinya ia dipenjarakan dan penganiayaan bukan hal yang asing baginya. Kepada jemaat di Korintus, ia menceritakan penderitaan yang telah ia alami hingga saat itu. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurung 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat, kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga, kerap kali aku berpuasa, kedinginan tanpa pakaian. Namun, jangan sampai kita mengira bahwa penderitaan-penderitaan ini merupakan hal yang paling utama dalam pikirannya, karena Paulus segera menambahkan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi. Urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Bacalah 1 Korintus 4 ayat 14 sampai 16, 1 Tesalonika 2 ayat 10 dan 11, Galatia 4 ayat 19 dan Filemon 10. Hubungan seperti apakah yang Paulus miliki dengan jemaat-jemaat yang ia dirikan dan orang-orang yang ia menangkan bagi Kristus? Kita ikuti bacaan ayat-ayat tadi. 1 Korintus 4 ayat 14 sampai 16. Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus aku yang membaptisnya, kecuali mereka aku tidak tahu, entahkah ada lagi orang yang aku baptis. 1 Tesalonika 2 10 dan 11. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah, betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Galatia 4 ayat 19. Hai anak-anakku, karena kamu aku
aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Filemon 10. Mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Seperti Yesus yang mengorbankan segalanya demi keselamatan kita, Paulus juga rela untuk mengorbankan dirinya demi sesama orang percaya. Namun ironisnya, semakin seseorang mengikuti teladan Yesus, semakin banyak orang yang justru tidak menyukainya atau menghargainya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Namun orang-orang Kristen yang setia tetap menjadi salah satu cara terkuat untuk memuliakan Allah dan menyatakan kebenaran Injil. Kesabaran dan sukacita Paulus selama pemenjaraannya yang lama dan tidak adil, keberanian dan kepercayaannya adalah khotbah yang terus-menerus. Perhatikan bagaimana cara Anda hidup dan memperlakukan orang lain, terutama mereka yang tidak memperlakukan Anda dengan baik. Kesaksian seperti apakah yang Anda tunjukkan bagi Yesus? Kristus hidup selamanya, Allah tinggal di dunia. Ia datang sekarang ini, menaklukkan seluruh bumi. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk segala berkat-Mu. Kami dapat mempelajari sebagian dari firman-Mu. Bagaimana Paulus hidup untuk menjadi berkat kepada umat-umat Tuhan. Dan bagaimana dalam kehidupannya Paulus menginginkan agar Engkau dapat dimuliakan. Kiranya ya Tuhan, kehidupan kami setiap hari dapat Engkau tuntun, agar semua yang kami lakukan, semua yang kami katakan, yang kami pikirkan, hanyalah membawa kepujian dan kebesaran bagi nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk janji penyertaan-Mu bagi kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah pelajaran Sekolah Sabat Minggu 11 Januari 2026. Sampai bertemu di pelajaran Sekolah Sabat selanjutnya. Tuhan memberkati.